Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Davia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Sebab dan Akibat Alexei bab 6040. Alexei melihat ke belakang lotus putih yang terus-menerus dibimbing di depannya dan tampaknya ragu-ragu apakah akan terus mengikuti. Alexei menoleh dengan ragu-ragu, tetapi dengan putus asa menemukan bahwa tidak ada jalan keluar sekarang. Cara kita datang sudah hilang. Bagian belakang mata adalah hamparan lautan yang tak berujung, dan ombak hitam pekat terus-menerus bergelombang. Lautan kepahitan tidak ada habisnya dan tidak ada pantai untuk kembali. Sebaris karakter besar adalah terukir pada tablet batu yang menjulang tinggi di tengah gelombang raksasa hitam. Di sini, kekuatan ruang juga sedikit kehilangan efeknya. Jangka waktu yang lama sebelumnya hanya berlalu 3 jam, dan keberadaan menara dewa dan iblis yang ingin menciptakan 10 kesengsaraan memiliki kemampuan untuk mengubah ruang dan waktu siapa itu. Alexia mengerutkan kening. Sinar cahaya melintas di matanya tetapi dengan cepat redup dan dia bergumam. Mata iblis yang ekstrim tidak dapat melihat sisi lain. Dia mengeluarkan bintang harapan dan bergumam, "Saya membuat permintaan untuk memecahkan semua kegelapan." Namun berharap bintang tidak berpengaruh sama sekali. Sekarang kesimpulannya di sini adalah kegelapan tanpa batas. Di mata Alexia dia melihat kegelapan tak berujung kehampaan, lautan kepahitan yang bergejolak. Namun saat ini Bailian masih bergerak maju tanpa gangguan. Alexia berteriak dengan buruk dan buru-buru mengejarnya. Saat berikutnya, Alexia melangkah melintasi kehampaan dan berlari menuju Bailian. Yang mengejutkan Alexia adalah jarak di antara mereka tidak memendek, tetapi terus meningkat. Jelas bahwa Bailian berjalan perlahan dan sisinya sudah penuh dengan senjata dan bergegas masuk dengan kecepatan cahaya. Bagaimana rasanya berdiri diam? Sesaat kegelisahan membanjiri hati Alexei, tidak peduli bagaimana dia berteriak. Bailian di depannya menutup telinga dan menuju ke jurang selangkah demi selangkah, hingga sosok itu menghilang di ujung langit, tidak pernah melihat lagi. Alexei tidak bisa lagi tetap tenang. Aura kehancuran Daoyian yang mengerikan meletus dari tubuh Alexei. Dia sekarang telah melangkah ke ranah kebenaran, dan kehancuran Daoyian juga jauh lebih kuat. Dia akan mencoba untuk menghancurkan ini ruang angkasa. Daoyian of Destruction tampaknya berubah menjadi raksasa setinggi ratusan kaki membanting ke dalam kegelapan kehampaan. Boom! Suara berderak tak berujung bergema di dunia yang gelap gulita. Darah tumpah dari sudut mulut Alexei, tapi dia tidak menyerah. "Hancurkan Dao Xiao, Supreme Heavenly Master Dao, buka!" Alexei meraung dan langsung membuka tes Hang Heavenly Master Dao dengan aura meledak di sekujur tubuhnya, mengenakan jubah Tao biru langit dan memancarkan atmosfer abadi dari alam semesta. Dragon Tiger Heavenly Master di sekujur tubuhnya. Setelah kultivasinya menembus ke alam kembali ke dunia nyata, dia telah mencairkan kembali banyak metode Tao. Dia tidak lagi hanya mempraktikkan sihir Tao. Taoisme, Taishang, Tiasi sebelumnya sekarang ditampilkan dan cuacanya jauh lebih baik dari masa lalu. Dan budidaya Alexia telah berkurang sementara dipromosikan. Meskipun hanya peningkatan jangka pendek, itu memiliki manfaat besar bagi keberuntungan Alexia. Tuan Surgawi, Baixiang, hancurkan semuanya. Dia melihat Baixiang Tianxi yang telah diubah oleh Alexei. Kecemerlangan samar mulai melekat di tubuhnya. Pembuluh darah pecah dan itu terlihat jelas, dan Taoisme yang menakutkan berubah menjadi guntur yang mengamuk. Di sekitar tubuh guru surgawi, kekuatan spiritual besar mengalir lagi, berubah menjadi pedang lapis baja memberkati tubuh guru surgawi dengan kekuatan tak terbatas dan menghancurkan langit. Dengan teriakan keras, Alexei, Maha Guru Surgawi, berayun keluar. Seluruh ruang berubah warna dan cahaya ungu tak berujung menerangi langit menelan kegelapan tanpa air. Dalam adegan seperti itu, ekspresi Alexei agak aneh. Kekuatan pukulan ini tampaknya melebihi ranah Baijia. Tetapi kekuatannya saat ini tidak dapat mencapai ranah Baijia. Aneh, sangat aneh. Apakah Bailian mengatakan untuk tidak mempercayai siapapun termasuk dirinya sendiri? Tiba-tiba di atas langit, kaca, suara pecah terdengar dan celah muncul di langit yang tak terjangkau.
Benar saja, itu adalah penghalang formasi dan itu rusak. Taishang Tianxi membanting lagi dan energi spiritual yang agung menggulung seluruh ruang ratapan. Dengan pukulan ini, langit akan lenyap. Dia melihat lautan hitam pekat kepahitan di bawah kaki Alexei mulai melonjak, dan gelombang besar ribuan kaki naik ke langit mencoba memblokir pukulan ini. Lautan kepahitan tidak ada habisnya. Mata Alexei berkilat dengan cahaya dingin. Hari ini, penguasa reinkarnasi telah menyempurnakan lautan kepahitanmu. Inkarnasi Alexei Tianxi berubah menjadi hujan rintik-rintik yang mereda di langit dan tubuh yang relatif kecil berdiri di Powit, memandangi ombak raksasa hitam yang menderu ribuan kaki. Dia bergegas menuju ombak raksasa tanpa ragu-ragu. Dengan tembakan telapak tangan, gelombang raksasa yang bergelombang berhenti, dan seluruh kehidupan berhenti dalam kehampaan. Adegan ini benar-benar aneh. Sudut mulut Alexei menarik keradian. Pukulan kekuatan penuh dari Taishang Tianxi Hidao telah membelah langit. Pesona ini dan kekuatan ruang sudah bisa digunakan. Api Daoling Yan Xuan-er keluar. Detik berikutnya seorang gadis kecil muncul di depan Alexei. Tuan muda, ini adalah Yan Xuan-er. Dia dengan gelombang besar tangan Alexei. Nyala energi yang sangat menakutkan terlempar dari telapak tangannya ke tanah. Monumen angin sebarkan. Setelah monumen reinkarnasi ditingkatkan, Alexei menemukan bahwa monumen reinkarnasi masih memiliki beberapa kegunaan magis. Untuk keberadaan menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis yang asal-usulnya tidak diketahui, monumen reinkarnasi mendalam harus digunakan. Alexei tangannya terkepal, topan terkompresi, seperti pita di telapak tangannya terus mengamuk, dan ketika dia mencapai titik kritis, dia melemparnya ke arah api Tao yang perlahan turun. Topan dan api Taoisme jatuh ke lautan penderitaan yang tak terbatas ini pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat, gelombang hitam gelap yang bergelombang mulai mendidih. Dan perbatasan lautan hitam kepahitan yang tidak dapat dilihat secara sekilas, sebenarnya dinyalakan dengan jejak api, menutupi seluruh lautan gelap kepahitan dalam sebuah cincin. Sebuah lingkaran cahaya muncul. Lautan kepahitan tidak terbatas. Alexei mendengus dingin. Aku adalah penguasa reinkarnasi dan hari ini aku akan melewati lautan api penyucian untuk mengatasi penderitaan ini. Dengan teriakan keras Alexei, api menembak ke langit dan seluruh lautan kepahitan tiba-tiba dipenuhi dengan hidup dan mati. Api menyala dan gelombang panas melonjak membuat suara. Namun sesaat, lautan kepahitan yang sebelumnya tak terbatas dan sisi lain yang tak terlihat benar-benar menguap. Area itu luas, pemandangan yang tandus dan bobrok, dan hitam hangus adalah satu-satunya warna di seluruh ruang saat ini. Lautan kepahitan tidak memiliki akhir dan tidak ada pantai untuk kembali. Alexei memandangi monumen batu yang masih berdiri di antara langit dan bumi. Sejak awal dia telah memahami arti dari ini. Sebaris kata, lautan penderitaan tak terbatas dan tidak ada pantai untuk kembali. Maknanya sangat jelas, maju adalah kegelapan tanpa akhir, berbalik tidak memiliki cara untuk kembali. Di awal mengatakan pada diri sendiri untuk istirahat, Alexei berjalan perlahan monumen batu yang menjulang tinggi. Dia berbalik untuk melihat pemandangan sunyi dan tragis di sekitarnya setelah dirusak oleh lautan api. Dia mendengus pelan dan berkata, "Kamu masih bermain-main denganku?" Bibir Alexei tertutup. Iya, napas ringan. Dia melihat tugu batu yang menjulang tinggi dengan langit runtuh seperti kawanan yang patah, dan tubuh tugu berubah menjadi ribuan lampu berbeda yang tertinggal di kehampaan dan berubah menjadi garis tulisan. 10 kalpa hidup dan mati, sebab dan akibat muncul di pagoda. Karakter besar yang menarik perhatian perlahan muncul di kehampaan. Tuhan berbelas kasih, semua hal memiliki roh. Menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis hanya untuk mereka yang ditakdirkan untuk lewat, jadi tolong berhenti. Suara dingin datang dari ruang kosong ini tanpa fluktuasi emosi sedikit pun. Selain Bailian dan Juyuan, ada orang lain di sini. Alexei mendengar ini dan berteriak ke dalam kehampaan. Apakah saya telah memecahkan perampokan kedua? Di mana perampokan ketiga? Di mana Bailian? Di mana Juyuan? Pantai lain? Suara itu menjawab. Bagaimana menuju ke sana? Alexei berteriak. Menghadapi sisi lain. Itu masih merupakan gema yang rapi. Pada saat yang sama, ketika suara dingin itu jatuh, jalan cahaya keemasan menuju langit muncul di depan Alexei mengarah ke sisi lain. Menghadapi sisi lain, Alexei tersenyum. Artinya setelah berjalan di jalan ini,
Anda dapat melihat Juyuan di sisi lain. Alexei bergegas ke jalan langit. Dalam sekejap perasaan tidak nyaman datang dan kaki Alexei yang akan melangkah mundur. Ada sesuatu yang salah. Pasti ada masalah dengan satu tautan dan semuanya berjalan dengan baik. Bai Lian mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak mempercayai siapapun sebelumnya. Jadi keberadaan di balik suara kosong ini tidak boleh dipercaya. Di sisi lain, apakah itu cermin? Menghadap ke sisi lain. Pada saat ini, Alexei mengerti apa yang dimaksud dengan suara di kehampaan dengan menghadap ke sisi lain. Lautan kepahitan tidak memiliki akhir dan tidak ada pantai untuk kembali. Tidak ada pantai, hadapi pantai yang lain. Aku adalah aku dan pantai lain tidak memiliki aku. Mata Alexei menyempit dan dia berkata dengan ringan. Ternyata baris tulisan yang muncul di awal adalah jawaban akhir dan informasi selanjutnya. Memikirkan hal ini, Alexei menyerahkan jalan emas ke langit. Dia mundur, berbalik dan berjalan menuju kegelapan tak berujung di belakangnya. Suara sedingin es itu sedikit mengejutkan. Lagi pula dia tidak tahu rangkaian aktivitas batin Alexei barusan. Orang ini berjuang sebentar, menoleh dan pergi. Apakah kamu sudah memutuskan? Suara itu bertanya lagi. Aku sudah menemukannya, jawab Alexei. Kamu lulus ujian, tetapi kamu tidak ingin melihat Juyuan? Suara itu bertanya dengan heran. Alexei mengangkat bahu dan menjawab. Aku punya pilihan. Apakah itu apakah pintu masuk ke lantai 3 ada di sana? Aku akan ke sana dulu sampai jumpa di lantai bawah. Alexei terus berjalan menuju kegelapan. Suara itu terdiam beberapa saat dan setelah waktu yang lama dia bertanya, "Bagaimana kamu melihatnya, Tuan Reinkarnasi?" Alexei tidak terkejut bahwa pihak lain tahu bahwa dia adalah tuan dari reinkarnasi dan berkata dengan ringan, "Ini sangat sederhana. Pada awalnya di sini ini adalah ilusi. Meskipun saya memiliki kartu trup dan seni bela diri yang menakutkan, tetapi Dao dari Maha Guru Surgawi belum mencapai tingkat menghancurkan langit dan menghancurkan dunia. Bumi dan kekuatan saya tidak memenuhi syarat untuk mencapai alam Baijia. Tapi di sini, Alexei sangat jelas. Dia mengalami perasaan alam Baijia di sini. Itu keren, tapi itu pasti palsu. Lalu, bagaimana kamu yakin itu pintu masuk ke lantai 3? Suara itu bertanya lagi, bersumpah untuk memecahkan kaserole dan bertanya sampai akhir. Ini pertama kalinya dia melihat pemuda yang begitu menarik dalam 1000 tahun. Ada banyak jenius yang datang ke sini sebelumnya, tetapi mereka semua bingung dengan pemandangan itu. Mereka memilih untuk berjalan di jalan itu, dan sejak itu mereka memulai jalan yang tidak bisa kembali. Kurasa, jawaban Alexei sederhana dan kasar. Namun, jawaban ini menyebabkan suara di kekosongan terkejut untuk sementara waktu dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Kamu dan gadis dari keluarga Jiang memberikan jawaban yang sama saat itu. Mereka benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Siapa orang itu saat itu? Alexei berhenti dan bertanya, mungkinkah Bai Lian? Bagaimanapun nama keluarga Bai Lian adalah Jiang. Dan dia juga telah melewati menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis. Tapi sayangnya dia ditinggalkan di sini selamanya. Selamat, telah lulus tes tingkat kedua. Alexei menghela napas lega ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepertinya dia benar-benar melakukannya dengan benar kali ini. Tunggu, siapa gadis keluarga Jiang yang kamu bicarakan? Tapi pemandu di luar, tanya Alexei. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang gadis sepertimu yang lulus ujian, tetapi sekarang dia terjebak di lantai 3 dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Sudah berapa lama dia terjebak di sana? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Suara yang tidak bisa membedakan antara pria dan wanita itu menjawab. Alexei terdiam beberapa saat. Bagaimana? Apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk menerima ujian dari bencana ketiga? Suara itu bertanya lagi dengan nada antisipasi dalam nadanya. Dari sudut pandang saat ini, Bai Lian kemungkinan besar akan terjebak dalam bencana ketiga. Kata Alexei sedikit bermasalah. Apakah itu untuk mengambil alih pedang surgawi Long Yuan atau untuk Ju Yuan dan Bai Lian atau naga darah yang lainnya dia harus terus berjalan. Bahkan jika ada kesempatan tertentu dia akan jatuh ke dalamnya. Buka bencana ketiga, aku menerimanya. Alexei bertekad dan tidak lagi ragu-ragu. Sisi lain dari bunga bermekaran, saatnya untuk mengambil. Suara itu menanggapi Alexei. Alexei melihat ke belakang lagi dan di depan jalan emas asli
ada laut mati lain yang tidak bisa dilihat. Benar saja, kupikir kemampuanku untuk melompati katak mencapai alam Baijia. Apa yang akan terjadi jika aku masuk begitu saja? Kata Alexei bertanya dengan rasa takut yang tersisa. Semuanya lagi, kata suara itu dengan tenang. Bagaimana jika aku menghancurkan langit tembok batas? Kata Alexei. Kamu bisa mencapai lantai 3, tapi kamu akan terjebak di lantai 3 selamanya. Hah? Apa itu? Alexei terus bertanya, tidak ada arah, selamanya tersesat di ruang lantai 3. Suara itu menjawab dengan jujur. Bagaimana dengan gadis di depanku? Saat kau sampai di lantai itu, kau akan tahu. Sampai jumpa di puncak. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Suara itu akhirnya mengucapkan sepatah kata pun dan menghilang selamanya. Alexei hanya merasa bahwa dunia berubah untuk sementara waktu. Dan segalanya berubah dalam sekejap. Ia memejamkan mata dan merasakan segala sesuatu berlalu begitu saja di sekitarnya. Hingga waktu berhenti dan tak lagi berlalu. Alexei yang membuka matanya, berdiri di ladang bunga emas saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup di pipinya, bercampur dengan semburan aroma bunga. Dan puisi yang dibacakan oleh seorang lelaki tua tidak jauh membuat Alexei tertegun sejenak. Ketika satu bunga, satu daun, satu penyakit cinta, reinkarnasi adalah semua misteri. Saya menunggu pemikiran ini jatuh ke tanah dan datang untuk menemukan cinta setengah hidup. Alexei di samping terkejut. Apakah ini perampokan ketiga dari menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis yang akan dia hadapi? Dibandingkan dengan lautan penderitaan yang tak terbatas dalam bencana terakhir, ini benar-benar surga di bumi. Alexei hendak berbicara, tetapi sosok lelaki tua itu perlahan menghilang di bawah tatapan Alexei. Pembangkit tenaga listrik yang dekat dengan alam Baijia. Alexei sangat terkejut, seorang master yang dekat dengan alam Baijia. Anda harus tahu bahwa di luar alam, mereka yang dapat mencapai keadaan ini semuanya adalah tuan yang tidak ada bandingannya. Tampaknya uji coba tingkat ketiga ini tidak mudah. Dia tidak tahu apa yang dikatakan suara misterius itu, di mana wanita yang terperangkap itu. Seiring berjalannya waktu, Alexei tidak dapat mengingat berapa lama dia telah pergi. Dari matahari yang tinggi hingga matahari terbenam, yang tak terbatas melihat malam itu akan datang. Alexei tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Sebuah kota besar ada di depan dia. Kota Wuju. Apakah itu ada hubungannya dengan Wuju dan Hongmeng Starry Sky? Alexei meremehkan dan berjalan ke dalam. Temukan tempat untuk mengisi perutmu. Alexei mengendus sepanjang jalan, datang ke restoran dan langsung masuk. Setelah memesan beberapa lauk, dia mulai mendengarkan percakapan yang lain. Bagaimanapun, apakah kita dapat meninggalkan bencana ini tergantung pada kecerdasan. Alexei terus mendengarkan obrolan orang-orang di sekitarnya dan memiliki pemahaman awal tentang dunia besar ini dengan langit dan bumi di menara. Ini adalah antarmuka yang tidak dikenal. Tak terhitung bangsawan kaya, sekte, dan kekuatan dinasti telah musnah dan muncul kembali di sungai panjang sejarah. Air kecil, sajikan anggurnya. Sebuah suara kasar datang dengan wush. Dari konter setinggi setengah orang, sesosok muncul, mengenakan sweater linen dan handuk keringat di lehernya. Berlari ke standing di depan meja tamu, dia tersanjung. Tuanku, merah patah hati, kami yang baru ditambahkan. Rasanya cinta kehidupan gunung es, bisa meleleh, satu kata tentu saja. Dia menekan bibirnya beberapa kali. Pria seperti menara besi bermantel bulu itu juga geli dengan detik kecil yang bodoh ini dan berkata, kamu mengaturnya? Kamu akan membuat tuannya bahagia dan kamu akan diberi hadiah. Oke? Dia menoleh dan berteriak. Patah hati merah, perjamuan, Ling Xiao, 3 PIP. Mata Alexei berbalik, sepertinya seorang pria besar akan datang. Dan sekarang ada harapan untuk informasi itu. Tuan ketiga, Anda telah menghasilkan banyak uang baru-baru ini. Anda bersedia membawa saudara-saudara kita ke tempat-tempat seperti Chang Jinlo untuk konsumsi. Setelah duduk, salah satu dari 3 pria kurus tersenyum pada pria besar di tengah. Wajah pria besar itu dipenuhi dengan senyum milik orang kaya baru. Saya baru-baru ini membantu seorang pria besar dan menghasilkan banyak uang, katanya. Kami tahu bahwa harus ada daging untuk dimakan dengan tuan ketiga. Orang lain juga berkata dan tersanjung. Pria besar itu menyipitkan matanya, sangat menikmati, dan berkata, jangan khawatir, dalam kompetisi peringkat leluhur bela diri setelah tahun baru, aku akan membawa kalian berdua untuk menghasilkan banyak uang. Ikuti aku dengan baik dan akan ada daging untuk dimakan, kata pria besar itu.
bermantel, dan berkata dengan rakus. Berbicara dengan kompetisi ini, struktur tiga kaki kota Wuju tidak berubah selama bertahun-tahun. Jika ada yang lain, generasi muda dari keluarga Jiang, keluarga Ju, dan keluarga Mu akan menyapu ribuan pasukan. Adapun siapapun memenangkan posisi teratas, siapa berikutnya itu. Pria kurus mendecakkan lidahnya, menggelengkan kepalanya, dan menghela napas. Sulit untuk mengatakan, generasi muda dari keluarga lain di kota Wuju dapat menempati peringkat 20 besar karena nenek moyang mereka. Keluarga Nona Jiang dikatakan bahwa kamu telah membuat terobosan di akhir retret. Jika berhasil, itu akan luar biasa. Alexei mengerutkan kening. Bailian? Bagaimanapun, Bailian juga bermarga Jiang. Menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis ini seperti ilusi, tetapi itu bukan ilusi. Setiap tes ditakdirkan untuk menjadi tentang diri Anda sendiri. Beberapa orang yang hanya mendengarkan melanjutkan. Itu karena keluarga Jiang telah menghasilkan monster kecil dan keluarga lain yang mereka tekan tidak dapat mengangkat kepala mereka. Jika kali ini, pria kurus itu berkata dengan keras. Keluarga Ju dan keluargamu tidak boleh diremehkan. Yang lain menambahkan. Layak dilihat kali ini, tapi aku masih optimis tentang keluarga Jiang. Kata mata pria kurus itu menyipit dan dia mengambil keputusan. Pria besar bermantel bulu buru-buru berkata, kamu tidak bisa menahan keluarga Jiang karena Alexei tidak mendengarkan lagi. Dia berbalik dan pergi. Keluarga Nona Jiang, turnamen peringkat martial Aceh Store. Mata Alexei berkilat. Dia memenangkan kejuaraan dan tes tingkat ketiga telah berlalu. Bukankah seharusnya sederhana itu? Alexei memikirkan ide konyol seperti itu, tetapi tidak peduli apa yang disebut keluarga Nona Jiang. Ini harus memenuhi dirinya sendiri. Sejauh ini bagaimana cara melewati lantai 3 menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis masih menjadi misteri. Di rumah Jiang. Setelah bertanya beberapa kali, Alexei akhirnya menentukan lokasi rumah Jiang di sudut utara kota. Sebuah halaman dengan area yang luas dan pemandangan unik mulai terlihat. Dikatakan sebagai halaman gerbang merah terang yang tingginya lebih dari 10 kaki memberi Alexei rasa penindasan yang kuat. Ada formasi yang begitu kuat di sini, kata Alexei. Wajah orang-orang yang datang dan pergi begitu serius. Mungkinkah mundurnya Nona Jiang telah menyebabkan seluruh keluarga berada di bawah darurat militer? Alexei terus berkata. Alexei sedikit bingung. Sebelum Alexei mendekat, sekelompok pria itu di mansen merawung dan mengepung Alexei dalam sekejap. Apa yang kamu lakukan? Tanya penjaga terkemuka dengan baju besi perak. Dia bawa topeng logam. Dia tidak bisa melihat wajah aslinya. Sejalan dengan prinsip bahwa satu hal lebih baik daripada kurang satu hal, Alexei berkata, saya baru saja lewat dan saya benar-benar terpersona melihat istana yang begitu megah. Itu sebabnya. Dia menggaruk kepalanya dengan malu. Melihat penjaga itu tidak lagi menatapnya, Alexei berbalik dan hendak pergi dalam keadaan seperti itu. Jika dia berani memaksakan jalannya, itu akan berakibat fatal. Dia harus mundur dulu dan kemudian membuat rencana lain. Berhenti. Pada saat ini, suara malas terdengar. Seorang pria berjas hitam berjalan keluar dari balik gerbang yang megah. Dia menghentikan Alexei. Ini pertama kalinya kamu di sini? Iya, kata Alexei acuh tak acuh. Keluarga Jiang saya selalu ramah, tetapi saya mungkin tidak dapat menghibur Anda hari ini. Ambil Dao Jing dan Lingxi ini, dan lihat penampilan Anda, mereka sangat dibutuhkan. Pria muda itu melirik Alexei dan ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia menyerah dan memberi Alexei beberapa Dao Jing dan Lingxi berkualitas rendah. Dia melihat penampilan Alexei tidur di udara terbuka, dan untuk sementara dia menganggapnya sebagai pengemis. Tapi tidak heran jika penampilan Alexei saat ini memang beberapa malu. Dia tahu bahwa pemuda itu tidak memiliki niat jahat, mengambil barang-barang itu dan pergi perlahan. Meskipun kekuatannya memiliki kualifikasi untuk masuk secara paksa, itu tidak perlu. Menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis ini sama sekali tidak mampu memecahkan permainan. Alexei yang sedang berjalan di jalan-jalan kota Wuju melihat ke kiri dan ke kanan pada semua yang ada di kota ini. Ini adalah dunia yang benar-benar terisolasi. Berbeda dari bumi, berbeda dari dunia luar. Pada saat ini sebuah gerakan menarik perhatian Alexei. Brengsek kau bajingan, sangat buruk mengemis di sini sepanjang hari.
Pelayan toko dari sebuah restoran menendang seorang lelaki tua dengan rambut putih dan pakaian compang-camping dengan satu kaki. Dia masih memiliki pengemis kecil untuk diurus. Dia harus mematahkan kakimu hari ini, beraninya kamu mencuri makanan. Penjaga toko kedua tidak bertindak terlalu agresif. Hanya beberapa kata kasar, menendang lelaki tua itu keluar dari rumah dan mengusir lelaki tua itu beberapa roti. Semua orang di jalan mengabaikan semua ini dan tidak ada yang melangkah maju. Dunia prajurit adalah tentang yang lemah dan yang kuat, dan begitulah cara orang-orang dengan level terendah diperlakukan. Lelaki tua itu perlahan bangkit, mengambil roti kukus yang kotor di dalam debu dan meniupnya dengan mulutnya. Pada saat ini di sudut, seorang gadis kecil yang kotor dengan tanduk yang dikepang dan wajah kotor bergegas menuju lelaki tua itu dan mengambil lengannya. Kakek dan cucunya tertawa bahagia. Mata Alexei jatuh pada gadis kecil itu dan dia sedikit tersesat. Untuk beberapa alasan, untuk sesaat dia merasa bahwa gadis kecil itu tampak seperti teratai putih. Segera dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia pasti terlalu banyak berpikir. Alexei sedikit sedih melihat pemandangan ini. Pada saat ini dia memikirkan kakeknya. Dilihat dari petunjuk saat ini, tubuh kakek seharusnya masih hidup. Dan kakek juga salah satu perencana. Dan yang lebih penting, Senior Ren juga harus tahu. Tapi pasti ada alasan penting mengapa Senior Ren tidak memberitahu dirinya sendiri. Mata Alexei menyipit, dia berjalan lurus ke depan dan berkata, "Itu bersambung." Apakah Alexei ada melihat seseorang yang dia kenal?